Shalom sahabat terkasih, pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan dalam Galatia 3 mulai ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-29 dan disambung dengan Galatia 4 mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Nah, tema kita pada kesempatan kali ini adalah menjadi hamba roh-roh dunia ataukah sudah menjadi ahli waris Allah? Langsung saja kita baca firman Tuhan mulai dari Galatia 3 ayat yang ke-26 sampai dengan 29. Firman Tuhan berbunyi, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Lanjut ke Galatia 4 mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Dahulu, ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau supaya susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Nah, seperti apa hamba roh yang takluk roh dunia? Nah, seperti apa orang yang seorang hamba roh dunia? Yang pertama, orang yang belum mengenal Allah. Nah, kalau kita baca di dalam pembacaan kita tadi, Galatia 4 ayat yang ke-8 dikatakan, dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Jadi orang yang belum mengenal Allah. Kemudian yang kedua, orang yang sudah menerima Yesus secara pribadi. Ya, sudah menerima Yesus secara pribadi, tetapi masih menjadi bayi-bayi rohani. Jadi orang seperti ini dikatakan masih menjadi hamba dunia ini, atau setara dengan hamba dunia. Nah, kita bisa baca di dalam Galatia 4 mulai ayat yang pertama dikatakan, yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik atau belum umur sekitar 13 tahun ke atas atau belum dewasa secara rohani, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Jadi tidak ada, hampir sama dengan seorang yang belum mengenal Yesus secara pribadi, seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ada kata tapinya, ia berada di bawah perwalian, artinya masih diwakili, dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita selama kita belum akil balik, belum dewasa secara rohani, kita takluk juga kepada roh dunia. Nah,
Orang yang belum dewasa secara rohani, walaupun dia sudah menerima Yesus secara pribadi dalam hidupnya dan sudah diselamkan atau sudah dibaptis, namun tidak sampai dipenuhkan dengan Roh Kudus, artinya belum akil balik secara rohani, belum dewasa secara rohani. Orang-orang seperti inilah yang masih takluk dengan roh-roh dunia ini. Nah, supaya kita menjadi ahli waris Allah, yang pertama adalah kita harus menjadi anak Allah dulu. Bagaimana caranya? Kalau kita baca dalam Matius 3 mulai ayat yang ke-16, di situ dikatakan, sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air. Pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sama seperti Yesus, begitupun dengan kita. Pada saat syarat supaya kita menjadi anak Tuhan, menjadi milik Tuhan, adalah kita harus dikatakan keluar dari air. Artinya sudah dibaptis air, kemudian ada burung merpati turun di atas kita, atau kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Barulah langit terbuka dan suara Allah kita mengatakan bahwa kita menjadi sah, menjadi miliknya. Jadi syarat supaya kita menjadi milik Allah, supaya kita menjadi anak Allah, menjadi ahli waris, adalah kita harus diselamkan atau dibaptis dengan air, kemudian dilahirkan juga dari Roh. Artinya dibaptis dengan Roh dan dipenuhkan dengan Roh. Itu adalah syarat untuk menjadi anak Allah dan menjadi ahli waris. Nah, kalau kita juga bandingkan di dalam Roma 8 ayat 9 dikatakan, barang siapa tidak memiliki Roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Jadi ketika kita memiliki Roh Kristus atau Roh Kudus, dipenuhkan dengan Roh Kudus, barulah kita menjadi milik Kristus seutuhnya. Milik Kristus seutuhnya. Jadi supaya kita menjadi ahli waris Allah, kita harus menjadi anak. Nah, kalau kita hubungkan dengan pembacaan kita kali ini di dalam Galatia 3 mulai ayat yang ke-26 sampai dengan 29 dikatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi orang yang dibaptis dalam Kristus artinya dibaptis dan dipenuhkan dengan Roh Kudus, karena Kristus itu adalah firman yang diurapi atau Roh Kudus sendiri. Jadi orang yang dibaptis di dalam Kristus barulah layak menjadi anak Allah. Nah, artinya ahli waris Allah syaratnya adalah kita harus menjadi terima Yesus secara pribadi melalui kelahiran baru dari air dan Roh, dan kemudian kita juga harus lahir dari Roh, yaitu dibaptis dan dipenuhkan dengan Roh Kudus supaya kita menjadi anak Allah dan layak menjadi ahli waris. Nah, kita bisa membaca di sini di dalam Galatia 4 ayat yang ke-4 sampai dengan 7 dikatakan bahwa orang yang menjadi ahli waris kerajaan Allah, kerajaan surga, adalah orang yang sudah akil balik atau sudah dewasa secara rohani. Nah, ayat yang keempat di dalam Galatia 4 ayat yang keempat, tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Nah, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, pada saat kita menerima itu Roh Kristus, menerima itu Roh Kudus, nah kita bisa berseru bahwa ya Aba, ya Bapa. Jadi dikatakan kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Jadi ini adalah syarat untuk menjadi ahli waris Allah. Jadi sebagai orang-orang percaya, sebagai orang Kristen, tidak cukup kita hanya menerima Yesus melalui baptisan air, tetapi kita juga harus dipenuhkan dengan Roh Kudus supaya kita dewasa secara rohani, kita diajar oleh Roh Kudus itu, dan kita layak menjadi ahli waris dari kerajaan Allah. Ya, demikian pendalaman Alkitab kita kali ini. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya,
ayat-ayat referensi yang sudah saya bacakan bagi kita, saya akan cantumkan di kolom deskripsi. Saudara bisa membukanya nanti dan saudara kembali pelajari, karena berbahagialah orang yang mendengar, melakukannya, terlebih menyelidiki kembali. Saya manusia terbatas untuk menyampaikan dengan kata-kata, tapi Roh Kudus akan mengajar saudara dan saya terus-menerus. Terpujilah Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat menjalani aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.